Halo teman-teman, dari kemarin kayaknya pada bosen ya nonton itu lagi gitu kan. Dan akhirnya pada saat setelah gue melihat pas gue ngebahas produk apa aja yang gue beli gitu ya dengan harga 2 juta, itu cuma dapat 3 produk tapi viewsnya lumayan gitu. Jadi sebenarnya kalian lebih mungkin kalian di luar sana lebih menyukai untuk bisa ngobrol gitu kan, bisa tahu info atau apa gitu lah ya, intinya ilmu yang bisa dikasih ya, selain dari semua ilmu permakeupan ya, karena di sini kan seperti kalian tahu lah, selain dari review kosmetik, review skincare, gue juga banyak sharing hal-hal lain lah ya, kurang lebih ya, walaupun belum terlalu banyak kalau menurut pendapat gue ya teman-teman. Nah kebetulan sekarang gue mau makeupan, mungkin videonya bakalan lama, mudah-mudahan sih nggak lama, mudah-mudahan bisa gue potong sesingkat-singkatnya. Oke teman-teman, seperti biasa saat ini gue mau pakai makeup dan gue mau pakai semua produk-produk favorit gue termasuk skincare-nya. Oke, ini gue sudah menggunakan skincare terlebih dahulu. Preparation skin sudah pasti andalan yang sangat utama. Well, kita bakal mulai aja teman-teman untuk penggunaan dari Cushion. Seperti kalian tahu, gue cinta banget produk dari Luke ini ya, dan gue beli yang barunya ini warna Clio yang gue pakai ya teman-teman. Dan seperti kalian tahu atau ada yang belum tahu, cek aja di video gue yang lainnya tentang battle dari beberapa produk, termasuk battle Luke dengan Cushion lainnya. Dan yang sebelumnya itu gue pakai warnanya Iris, dan kalau yang sekarang gue pakai warnanya Clio karena gue penasaran banget kalau misalkan gue pakai yang warna Clio yang mirip-mirip banget lah gitu ya, kurang lebih sedikit mungkin mirip, tapi gue nggak yakin juga karena takutnya ini lebih gelap. Takutnya ya, mudah-mudahan sih enggak ya. Oke, gue bakalan ngeratain aja foundation atau cushionnya teman-teman, atau base makeup, dan gue tepuk satu tepuk, terus gue sebarin ke seluruh wajah. Seperti kalian bisa lihat ya, di wajah gue banyak sekali bekas-bekas jerawat, melasma, tapi seiring berjalannya waktu sambil gue pakai ya teman-teman. Jadi sambil gue make upan, gue mau ngobrol, gue mau sharing, pokoknya semua tentang apa yang bisa gue sharing, tapi mudah-mudahan bermanfaat buat kalian gitu ya. Karena ya itu dia, mau nggak mau kalau oh my god, ternyata warna Clio lebih gelap guys. Oke nggak apa-apa ya, tapi kita pakai aja. Nah seperti kalian tahu kan, seiring berjalannya waktu gitu ya, gue emang dari dulu itu jenis kulitnya kan acne prone skin ya teman-teman. Jadi sedikit-sedikit jerawat gitu. Kalau misalkan kalian belum tahu, jerawat itu salah satunya bisa disebabkan oleh diet ya. Kalau misalkan ada yang belum tahu diet itu apa, karena ternyata banyak sekali di luar sana teman-teman yang salah kaprah gitu ya tentang dari diet itu sendiri kalau menurut pendapat gue ya. Karena kebanyakan orang diet itu pada saat dia tidak makan, pada saat dia selalu memikirkan, aduh gue kalau makan gendut, aduh gue kalau ini gendut gitu ya, gue kalau minum air putih aja bakal gendut. Itu kebanyakan komplain dari teman-teman di luar sana yang gue tahu sih teman-teman, seperti itu kebanyakan. Nah tanpa disadari banyak yang nggak tahu diet itu apa gitu ya. Kalau tahu gue, diet itu adalah mengatur jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, selain itu juga mengatur kalorinya ya. Terus kemudian karena kemarin itu gue kan sempat sakit ya, sempat flu, sempat sakit, makan obat. Seperti kalian tahu kalau obat flu itu dia agak keras ke lambung ya teman-teman. Terus ya akhirnya lambung gua kena, dan ya udah, jadi istilahnya gue harus makan benar-benar rutin. Tapi karena gua flu batuk, itu semua obatnya kurang lebih dia adalah obat yang bikin ngantuk. Jadi pada saat setiap gua habis makan itu pasti makan tidur, dan itu berlangsung kurang lebih 3 minggu, dan batuknya baru sembuh sekarang. Jadi batuknya itu kurang lebih 1,5 bulan ya baru sembuh teman-teman. Tapi kalau untuk flu-nya itu sembuh kurang lebih 3 mingguan gitu. Nah itu gue bangun tidur, makan gitu ya, walaupun ya berkegiatan normal seperti biasa, bikin video gitu, tapi sempat juga ada off 1 minggu kalau nggak salah. Nah selain itu gue pas lihat, ya ampun muka gue bulat banget gitu kan. Nah ini udah lumayan agak berkurang, dan warna Clio ternyata terlalu gelap ya, tapi nggak apa-apa, it's okay. Dan kemudian pada saat gue bikin video lagi setelah gue sakit, karena kemarin itu sempet gue off dulu ya bikin video teman-teman, muka gue bulat kan. Ya udah akhirnya gue diet. Nah setelah diet itu, padahal gue ambil diet nggak yang terlalu lama-lama banget kan, tapi karena di dietnya itu kurang lebih ada 2 hari hampir 3 hari itu makan telur terus. Dan gue punya kecenderungan, setelah gue sadari saat ini, gue punya kecenderungan kalau misalkan makan telur itu gue bermasalah ya. Jadi protein terlalu banyak
itu bikin gue jadi punya masalah dengan yang namanya apa ya, lebih ke jerawat lah ya. Tapi selain dari jerawat, akhirnya gue bisulan, bukan jerawatan lagi. Nah, gue menyadari baru saat-saat ini ya teman-teman, setelah gue kemarin diet dan gue makan lagi telur kan 3 hari itu loh. Dan telurnya pun ya istilahnya kalau mau gue bilang banyak juga ya nggak banyak yang seperti kalau teman-teman bermasalah dengan berat badan terus pengen menurunkan berat badan terus kalian nge-gym biasanya proteinnya harus tinggi banget ya, harus banyak makan telur. Ini tuh enggak gitu, paling sehari ya ada 2 lah ya teman-teman. Ya udah akhirnya jerawatan. Oke. Terus gue yang aduh ini kayaknya baru kemarin ya sembuh jerawat gue. Jadi 2 bulan terakhir itu, sebelumnya gue juga jerawatan ya, kalian bisa lihat di sini ada foto-fotonya gue sambil ngomong, gue sambil pakai ini ya sambil gue ngeratain. Jadi 2 bulan terakhir juga itu gue jerawatan lagi dan kurang lebih mirip-mirip di tempat yang sama ya. Jadi itu merah banget terus kayak apa istilahnya radang gitu ya teman-teman. Nah jadi kan khawatir ya, akhirnya gue berpikiran bahwa oh ternyata diet juga berpengaruh kepada kondisi atau jerawat yang ada di wajah gue gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih gue harus mengatur makanan yang mana nih gue memilah protein yang bisa diganti gitu selain dari telur gitu ya. Jadi gue harus cari makanan lain gitu kan ya teman-teman. Nah itu yang gue khawatirkan adalah setelah jerawat pasti kan yang namanya bekas jerawatnya ya kan. Di 2 bulan kemarin juga gue kan sempat ya sharing sama kalian tentang gimana caranya ngilangin bekas-bekas jerawat yang ada di wajah. Dan seperti kalian tahu zaman baheula banget 2017 itu muka gue penuh banget sama jerawat, dan ini adalah kandungan yang ada di produk Skintific ya teman-teman. Jadi buat ngilangin semua bekas-bekas jerawat yang ada di kulit wajah gue itu adalah kandungan yang ada di Skintific ini. Nah kebetulan Skintific ini dia ada yang 10% niacinamide brightening serum, dan ternyata dia ada juga pelembab. Ini yang namanya Skintific SMH Brightening Moisture Gel. Kenapa gue sharing lagi ini? Kemarin kan udah tuh sharing ya kan tentang si serumnya, karena teman-teman kandungan-kandungan yang ada di dalam brightening serum dan brightening moisture gel ini dia itu benar-benar efektif dalam mengatasi hiperpigmentasi maupun bekas-bekas jerawat atau spot kehitaman, karena dia memudarkan juga meratakan warna kulit. Kalau di serumnya itu dia kan ada 10% niacinamide, dia niacinamide-nya itu DSM, jadi lebih efektif. Udah gitu tidak bikin iritasi dan bisa bantu untuk memudarkan hiperpigmentasi yang ada di kulit wajah. Nah sedangkan untuk di moisture gelnya itu dia ada yang namanya MSH niacinamide yang efektif untuk bisa memudarkan dan efektif menghambat hiperpigmentasi atau pembentukan melanin yang bisa muncul diakibatkan oleh salah satunya nih ya bekas jerawat, baik juga UVA dan UVB. Nah untuk produk kedua ini dari kemarin itu gue udah pakai ya. Kalau untuk Skintific yang moisture gelnya ini kurang lebih gue udah pakai selama 2 minggu terakhir. Nah untuk yang Skintific 10% niacinamide serum gue udah pakai 2 bulan. Jadi gue bisa kasih lihat ke kalian ya proses-proses dari apa berkurangnya bekas-bekas jerawat yang ada di wajah gua. Jadi semua kandungannya itu teman-teman selain dari niacinamide untuk kedua produk dari Skintific ini khususnya yang brightening serum dan brightening moisture gel ini dia juga ada yang namanya alpha arbutin yang bantu untuk menambah keefektivitasannya yaitu alpha arbutin. Jadi bisa menembus kulit terdalam untuk bisa mudarin bekas-bekas jerawat, noda hitam, hiperpigmentasi sama seperti yang ada di kulit wajah gua. Nah terus teman-teman selain dari ada alpha arbutin dia juga ada yang namanya Centella asiatica. Ya seperti kalian tahu lah ya, kebanyakan di luar sana untuk brightening serum, brightening moisture gel atau apa pelembab yang mencerahkan itu kan kebanyakan dia biasanya bikin ngelopek, karena biasanya untuk yang brightening itu dia bikin kulit kita kelupas. Nah kalau untuk produk dari Skintific ini dia nggak bikin kulit melupas karena ada Centella asiatica, dia bantu banget untuk bisa mengatasi iritasi, menenangkan kemerahan di atas wajah. Kalian bisa lihat kondisi wajah gue 3 hari terakhir kemarin pada saat jerawatnya itu dia udah keluar. Jadi pada saat jerawat keluar itu kemerahan, karena mau nggak mau kalau misalkan kondisi jerawatnya udah matang, gue akan keluarin teman-teman, nanti dia bakalan mempercepat proses penyembuhan jerawatnya. Dan kalau misalkan kalian nggak tahu juga ya, untuk di Skintific tuh dia juga ada Skintific 2% salicylic acid
anti acne serum, juga ada yang namanya acne spot. Pokoknya intinya produknya lengkap banget ya. Untuk penggunaan serumnya gue biasanya ambil 2 pompa sampai 3 pompa dan diratain ke seluruh bagian wajah. Dia tuh sangat amat ringan, cepet banget ngeresep. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai kulit berminyak apalagi berjerawat, itu nggak bikin adanya lengket-lengket di atas kulit wajah. Serum Skintific Brightening ini dia isinya ada 20 ml dan harganya Rp129.000. Sedangkan untuk Skintific Brightening Moisture Gel dia harganya Rp139.000 dengan isi 30 gram. Jadi selain dari alpha arbutin yang bisa bantu niacinamide bekerja lebih efektif di dalam serum dan juga moisture gel ini, dia ada kandungan ceramide-nya. Oleh karena itu kedua produk ini tidak mengiritasi kulit karena dia bisa bantu untuk menjaga skin barrier kulit kita. Nah, selain itu khusus untuk di moisture gelnya dia ada yang namanya tranexamate acid yang bisa bantu untuk mencerahkan kulit wajah kita. Terlebih lagi untuk UV induced hyperpigmentasi atau bintik-bintik hitam dikarenakan sinar UVA dan UVB. Cek aja ya seperti biasa Skintific ID Instagramnya, bisa cek di TikTok Skintific, bisa cek juga di Shopee official store-nya di Skintific Indonesia mungkin ya. Pokoknya nanti bakalan gua tulis di deskripsi di bawah. Nah, sedangkan untuk si moisture gelnya ini teman-teman dia sangat amat ringan dengan warna moisturizer gelnya itu putih, dan pada saat diratakan ke seluruh wajah itu biasanya gua ambil kurang lebih di kening, di dagu, di pipi kanan dan kiri, juga di hidung, dan baru gua ratain ke seluruh wajah. Dia bener-bener cepet banget ngerasap, nggak lengket, nggak bikin nggak nyaman. Terus udah gitu biasanya gua langsung cus hajar bukan hajar sebenarnya, langsung gua kunci menggunakan yang namanya sunscreennya, dan gua lagi pakai dari Skintific juga. Ini botol kedua ya teman-teman, ini yang Vitamin Ceramide. Jadi kurang lebih ya sebenarnya diet itu sangat amat mempengaruhi kondisi wajah kita tanpa kalian sadari. Mungkin ya sekalian pakai produk yang lain ya teman-teman. Ini udah gue coba ratain tadi sambil gue ngasih tahu ke kalian cara gue untuk mengatasi hiperpigmentasi, bekas-bekas jerawat gue gitu kan. Terus nenangin semua jerawatnya. Tadi gue udah kasih tahu ada salicylic acid dari Skintific gitu ya. Ini gue ratain aja ke bagian mata gue, dan gue nggak takut untuk ngeratain ke bagian bawah mata karena ini ringan ya teman-teman. Nah, terus untuk diet ini ya teman-teman, gue baru sadar bahwa benar-benar sangat amat mempengaruhi tubuh gue. Kenapa? Karena yaitu asupan dari makanan itu benar-benar mempengaruhi. Jadi selain dari stres, selain dari kurang tidur, kalian harus tahu benar apa sih yang bikin wajah kalian itu kok jerawat lagi gitu ya. Karena banyak banget di luar sana teman-teman yang suka komplain, kenapa sih wajah gue kok kayaknya nggak sembuh-sembuh gitu ya jerawatnya. Gue untuk settingnya pakai Makeup Forever Professional Paris HD Skin Twist and Light. Jadi intinya teman-teman, selain dari kalian harus coba untuk mengatur segala macam lah ya, jangan begini jangan begitu, tidurnya harus tepat, terus istilahnya apa namanya, jangan stres gitu ya. Coba cari temen yang bisa diajak ngobrol gitu. Terus udah gitu, wah banyak banget deh tips-tips cara untuk bisa nyembuhin jerawat gitu ya. Dan gimana caranya untuk juga bisa ngilangin bekas-bekas jerawatnya gitu kan. Tapi banyak sekali di luar sana kalau menurut pendapat gue teman-teman yang tidak menyadari bahwa kalian selain dari ganti sarung bantal dengan begini begitu ya, bahannya tuh harus yang sutra, harus yang halus, harus seminggu sekali gitu ya. Terus gue juga menyarankan ke kalian kalau misalkan cuci muka itu jangan pakai anduk yang digunakan di badan kalian gitu ya. Banyak banget ya tips-tips yang disarankan lah intinya untuk mengatasi jerawat. Udah gitu kalau gue sih lebih apa ya, mantap gitu dan manjur banget kalau menurut pendapat gue kalau kalian itu konsultasi ke ahlinya gitu. Jadi jangan sampai kalian istilahnya punya jerawat, pengen mengatasi masalah dari jerawat itu, tapi kalian juga nggak mencari pendapat dari ahlinya yang kalau menurut pendapat gue itu bakalan lebih bijak gitu ya buat teman-teman di luar sana, tanpa kalian gambling, coba ini coba itu gitu kan. Tapi akhirnya jerawatnya itu ya tetap aja ada gitu, muncul lagi. Kalau setahu gue ya teman-teman, gue juga pernah waktu itu ke dokter kulit
ya, itu dia juga ngecek kandungan dari makanan kita gitu ya. Istilahnya kamu makannya apa gitu. Ada salah satu makanan yang biasanya harus dihindari yang paling banyak telur ya teman-teman, ayam atau sesuatu yang amis-amis lah gitu ya. Jadi banyakin makan sayur deh gitu. Kayak gue sekarang karena gue memang lagi proses untuk diet, gue ngatur makanan gue mengatur asupan makanan, kalori segala macam, lemak yang masuk ke dalam tubuh gue. Jadi gue memilih untuk bisa ngatur jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh gue gitu ya. Contohnya misalnya nih, daripada nasi putih, gue memilih nasi merah gitu kan. Terus setelah itu, kalaupun gue makan ikan atau misalkan gue makan daging, gue memilih ikannya tidak lebih banyak daripada sayurnya. Jadi gue memilih atau mengatur diri gue untuk bisa makan sayur lebih banyak gitu ya, kurang lebih teman-teman. Untuk parameter gue pakai Delicate Translucent Face Powder dari Ultimatu. Ini warnanya yang light karena ya pengen aja coba warna yang light bagaimana ya. Dan gue pakainya segini, terus gue sebarin ke seluruh wajah. Terus selain dari lebih banyak makan sayur, terus istilahnya gue lebih memilih untuk makan nasi merah gitu ya teman-teman. Terus selain itu agak mengurangi cemilan ya pastinya ya, karena yang bermasalah dengan kita adalah pasti cemilan gitu ya. Apalagi gue menyadari banget untuk pada saat gue waktu itu berat badan hampir 57 ya, padahal waktu itu gue habis hamil kan ya teman-teman. Jadi sebenarnya ya no problem. Jadi buat teman-teman yang memang hamil atau habis melahirkan, jangan pernah khawatir dengan berat badan kalian. Karena apa teman-teman, selain dari kalian harus memikirkan juga diri kalian, kalian harus juga memikirkan baby kalian. Kalian masih menyusui, jadi be happy, terima apa adanya. Proses untuk menurunkan berat badan semuanya nanti otomatis ya kan. Pada saat kalian menyusui itu juga bantu untuk bisa mengurangi berat badan kalian gitu loh. Jadi nikmati aja. Dan stres adalah salah satu penyebab dari kenaikan berat badan ya teman-teman, karena ya itu untuk proses pembentukan apalah ya. Gue bukan ahli gizi, gue bukan ahli gym atau apa. Setahu gue kalau lu stres pada saat lu diet, atur makanan ini, atur makanan itu, tapi kalau misalkan stres, proses pembakaran lemak di dalam tubuh itu akan berhenti, tahu nggak teman-teman? Jadi be happy gitu, apa adanya aja. Habis ngelahirin ya sudah, diterima aja badannya ya agak-agak berisi, ya udah nggak apa-apa. Toh kalian harus berbahagia pada saat kalian mempunyai buah hati gitu kan, yang lucu, yang gemas gitu, ngelihat mereka gendut, melihat mereka makannya banyak, nyusu asinya juga banyak, udah gitu asinya juga keluarnya akhirnya banyak. Jadi intinya ya teman-teman, kalau menurut pendapat gue di dalam hidup ini, balik lagi ke apakah kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punyai. Itu kuncinya ya teman-teman kalau menurut pendapat gue ya. Istilahnya gini, sebanyak apapun kalian makan atau sesedikit apapun kalian makan gitu, selama kalian stres, ada yang memang nggak makan terus stres, tetap aja lemaknya nambah gitu ya, tetap aja kalian menimbun lemak. Dan seistilahnya ada bahasa yang namanya walaupun minum air putih juga tetap jadi lemak. Lucu kan? Iya sih kalau menurut pendapat gua ya, karena hormon yang ada di dalam tubuh kita itu jadi aut-autan, acak-acakan, dimana proses pembakaran lemaknya akhirnya berhenti gitu loh. Akhirnya lemaknya numpuk gitu kan. Terus udah gitu kebanyakan teman-teman yang stres biasanya pengennya diem, nggak bisa mengatur hari-hari, udah kayak galau dia mau ngapain. Bener nggak sih ya? Biasanya sih seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih nggak ada teman-teman di luar sana yang stres atau ya apapun gitu ya teman-teman. Nah terus untuk alisnya pakai dari Viva deh, biar lebih natural gitu ya, biar natural. Oke, ini Viva yang eyebrow pencil, warnanya yang dark brown. Nah terus selain dari stres, apalagi menurut kalian yang bisa menyebabkan gagalnya diet gitu ya, atau gagalnya kalian menurunkan berat badan? Nah kita dari tadi ngebahas terus ya tentang nurunin terus. Kalau gue itu dulu mempunyai masalah dengan yang namanya menaikkan berat badan, karena honestly berat badan gue dulu sempat
ke 37 kg. Kebayang nggak pada saat kuliah itu gue 37 kg. Masalah yang gue hadapi adalah waktu itu untuk naikin berat badan gue gimana sih caranya gitu ya. Nah setelah gue sadari banyak sekali faktor yang mempengaruhi teman-teman untuk bisa menaikkan berat badan kalian gitu ya. Tapi di video kali ini gue sharingnya gimana kalau misalkan tentang menurunkan berat badan dulu ya. Jadi nanti di video lainnya gue pasti bakalan bahas tentang gimana caranya untuk menaikkan berat badan kalian gitu ya. Tapi poin utamanya seperti yang tadi gue jelaskan ya teman-teman, semuanya itu ada di masalah mengenai ketenangan ya teman-teman, ketenangan, keteraturan. Semuanya kalau udah teratur pasti enak deh gitu. Jadi kayak gue sekarang alhamdulillah, tadi atau kemarin itu gue berat badan udah mau 54, sekarang sudah ke 51 ya berat badan gue. Jadi nggak terlalu yang berat gitu, karena ya sudah dibiasakan gimana caranya yuk untuk bisa ngatur makan gitu kan. Dan ya istilahnya gue udah ada pengalaman gitu ya, apa yang harus gue makan, dan gue sudah tahu dan mengerti cara mengukur kebutuhan tubuh gue gitu. Jadi untuk pertama kalinya itu gue sebelum diet yang bener-bener diet, masukin cuma kurang lebih berapa kalori gitu, nanti gue coba tulis di sini. Itu gue sebelumnya proses untuk kayak ngurangin nasi dulu, nggak terlalu banyak makan nasi, banyakin makan sayur, tetap ada makan daging, tapi bumbu lainnya itu di stop kecuali garam dan merica. Sorry banget teman-teman, harus gue lengkap karena ya tidak ada produk baru yang gue pakai, jadi biar videonya nih nggak terlalu lama. Dan untuk kontur segala macam gue masih pakai SKD Goddess Cheek Palette yang Everdiet, terus maskara gue pakai dari Maxtech, terus untuk highlighter gue pakai Cemadu ya, masih yang lama. Jadi gue nggak kasih lihat ke kalian supaya videonya nggak membosankan. Nah selain dari kalian mengatur bumbu yang kalian masukkan ke dalam makanan kalian, untuk bibir gue pakai lifter gloss dari Maybelline. Ini yang warnanya Topaz 009. Kalian juga bantu pikiran kalian untuk tidak memikirkan terus-terusan rasa yang pernah ada. Bener nggak sih? Karena biasanya rasa yang pernah ada itu ngangenin, ya nggak? Nah gue sebelum bener-bener ke diet yang bener-bener hanya memasukkan berapa kalori ke dalam tubuh gue, itu gue mengatur makan gue dengan cara hanya memasukkan bumbu berupa garam dan merica aja, supaya lidah gue tidak ngangenin makanan-makanan lain gitu teman-teman. Dan itu menurut pendapat gue adalah cara yang paling mudah untuk gue bisa menyelesaikan diet gue selama kemarin gue naik berat badan. Nah kalian bisa lihat sendiri ya prosesnya. Ini udah lumayan agak turun berat badan gue, dan ya gue sih happy ya. Istilahnya apa, selain dari diet, ngatur makan, ngatur asupan kalori, gue juga sekarang mulai lagi untuk olahraga setelah kurang lebih 5 atau 6 tahun. Kemarin gue autoimun, jadi gue berhenti untuk olahraga. Sekarang gue udah sehat alhamdulillah. Terus ya mulai disadarkan gitu ya, ayo bangun gitu. Lu dari kemarin juga udah olahraga, udah gue nge-gym terus ya teman-teman. Dan semenjak gue sakit autoimun itu honestly gue berhenti untuk olahraga sama sekali, karena untuk naik turun tangga aja itu gue udah nggak mampu. Nah kemarin juga ada yang minta gue untuk sharing cerita tentang autoimun gue. Insya Allah nanti gue bakalan sharing lagi ya teman-teman sekalian. Gue sharing produk lain seperti yang sekarang kan, tadi gue sharing tentang produk dari Skintific nih ya, yang MSH Niacinamide. Gue ingetin lagi brightening moisture gel. Kalian bisa cek ke TikToknya Skintific atau ke Shopee official store-nya Skintific, atau mau cek and recheck ada produk apa lagi sih yang lengkap banget di Skintific ID, bisa cek and recheck Instagramnya. Untuk serumnya 129.000 20 ml, sedangkan untuk moisture gelnya 139.000 isinya 30 ml. Dua-duanya bisa bantu untuk mencerahkan, bisa bantu untuk mencegah produksi melanin di atas kulit wajah kita, supaya dia bisa bantu untuk memudarkan bekas-bekas jerawat, spot-spot yang ada di wajah, juga bantu untuk mengatasi hiperpigmentasi dan aman karena dia tidak bikin iritasi. Jadi kalian bisa lihat ya teman-teman, semuanya itu bener-bener berproses untuk wajah gue yang tadinya bener-bener banyak banget jerawat, berproses ke kondisi yang sekarang ini. Dan kebetulan kenapa sekarang gue bahas yang diet, karena gue juga lagi ada jerawat. Cuman kalian bisa lihat proses dari 2 bulan pertama gue pakai serumnya itu dengan sampai saat ini prosesnya kalian bisa lihat, walaupun memang tidak sebentar. Jadi di sebelah kanan wajah gue aja
kelihatan sangat amat merah, jerawat tuh sedikit demi sedikit memudar. Dan begitu juga bagian sebelah kiri, di 2 bulan kemarin pas juga ada jerawat yang benar-benar merah. Dan ini pun sekarang di 3 hari kemarin merah tapi udah mulai reda dan tidak nambah iritasi gitu ya teman-teman. Jadi intinya untuk produk-produk dari Skintific ini, selain dari dia bisa bantu untuk mencerahkan, dia juga sudah terdaftar di BPOM, sudah aman, SLS free ya kan, terus segala macam lah ya, paraben free, alkohol free, semua banyak free-nya dari produk Skintific ini. Gue cek and recheck Instagramnya aja kalau penasaran, dan kalau misalkan males cari, klik linknya di bawah. Well, jadi kurang lebih ya teman-teman, sharing gue tentang gimana bisa diet itu mempengaruhi kondisi wajah kita, khususnya bikin jerawatan. Karena memang teman-teman harus tahu dulu kebutuhan tubuhnya, kalori berapa sih yang bisa kita masukin ke dalam tubuh kita. Terus selain itu gimana caranya untuk mengatasi dulu yang paling gampang gitu ya. Karena percuma diet ke ahli gizi ini itu, tapi kalian mencurangi diri sendiri gitu ya dengan cara kayak seolah-olah mengikuti anjuran ahli gizi, tapi kalian nge-cheat gitu. Jadi banyak banget di luar sana yang istilahnya gua tawarin menu diet tapi belum apa-apa udah nanyain hari cheatnya kapan gitu. Oh my god gitu ya. Oke, jadi intinya ya, intinya mulu teman-teman, intinya pede aja dulu, terima diri kalian apa adanya, be happy, bersyukur. Kalau udah begitu, kalian baru bisa memikirkan gimana caranya gue bisa menyempurnakan lagi apa yang ada di diri gue, supaya kalian bisa jadi orang yang fokus dalam melakukan hal apapun. Oke? Mudah-mudahan informasi di video kali ini bermanfaat, mudah-mudahan kalian suka. Selalu gue ingetin teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ke channel ini, dan kita bakalan ketemu lagi di video gue yang lainnya. Bye.